Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imamah, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 2, NIM 602022019067. Saya akan menjelaskan materi yang telah dipresentasikan kepada kelompok saya, yaitu sejarah filsafat dan tokoh-tokohnya. Sejarah filsafat. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang filsuf yang cocok pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Heraklius dan Parmenides. 1. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman kemasan filsafat, karena pada masa ini orang yang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai metodologi bangsa Yunani, juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap engineering attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. 2. Zaman Abad Pertengahan. Abad Pertengahan ditandai dengan tampilannya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian, harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama, timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi, membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Pada zaman ini, kebesaran kerajaan Romawi runtuh, begitu pula dengan peradaban yang didasarkan oleh logika ditutup oleh gereja dan digantikan oleh logika keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal mereka belum mengenai adanya wahyu. Pada zaman itu, Akademia Plato di Athena ditutup meskipun ajaran-ajaran Aristoteles tetap dapat dikenal. Para filosof nyaris begitu saja menyatakan bahwa agama Kristen adalah benar. 3. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti Renaissance tahun 1596 sampai 1650. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern, Renaissance, juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. 4. Zaman kontemporer, abad ke-20 dan seterusnya.
Fisikawan abad ke-21 adalah Albert Einstein menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis. Dari waktu ke waktu Einstein percaya akan kekalaan materi ini, berarti bahwa alam semesta ini bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain. Zaman kontemporer ditandai dengan pertemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat padat. B. Tokoh-tokoh filsafat. 1. Thales. Thales merupakan seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat. Pemikiran Thales dalam berfilsafat yang mengembangkan filsafat dengan menanyakan asal mula sifat dasar-dasar dan komposisi alam semesta. Jadi, Thales akan mengemukakan pendapat dengan mencari tahu dulu asal mula sifat dasar tersebut atau tergesa-gesa dalam hal apapun. 2. Anaximandos. Kalian tahu adanya peta bumi di sini. Peta bumi itu pertama kali ada karena dibuat oleh Anaximandros. Anaximandros juga memiliki pemikiran tentang bumi, yaitu bumi yang berbentuk silinder. Dalam pemikiran Anaximandros menunjukkan pada suatu unsur yang tidak bisa diamati dengan indera. 3. Pythagoras. Pythagoras adalah seorang filsuf yang lahir di Samos, Ionia. Dalam pemikirannya berisikan tentang semua benda adalah bilangan dan segala gejala alam merupakan indrawi dari perbandingan-perbandingan matematis. 4. Xenophanes. Selain sebagai seorang filsuf, Xenophanes adalah seorang penyair. Ia memiliki dua peran, yaitu sebagai penyair dan juga sebagai tokoh filsuf. Dia beranggapan dalam pemikirannya bahwa di dalam pemikiran filsafat rasio dan pemikiran mitos itu terdapat konflik. Ia memiliki penalaran sangat cepat, tanggap, atau kritis untuk mengkritik keduanya. 5. Socrates merupakan filsuf yang memiliki peran yang sangat penting dalam filosofis. Socrates adalah gurunya Plato. Socrates merupakan sosok orang yang sangat bijaksana selama menghadapi berbagai persoalan. Ia mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan bijak. Ia sangat banyak disukai masyarakat. Bagaimana mungkin ia tidak disukai masyarakat jika sifat kebijaksanaan sudah tertanam pada dirinya? 6. Aristoteles. Aristoteles adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan biologi dan membuktikan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Pemikiran Aristoteles menggunakan aliran empirisme yang didasarkan dengan bukti dan pengalaman yang mereka miliki. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.